Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safira Sabila dengan NIM 119260076 dari Program Studi Farmasi Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan mewakilkan kelompok saya yang akan mempresentasikan mengenai granulasi kering dari responsif praktikum teknologi sediaan farmasi solida, kelompok A22. Berikut merupakan anggota kelompok dari A22. Yang pertama ada Faradila Azahra Suri dengan NIM 119260093. Kedua, Lutfiana Edi Agustin 119260103. Ketiga, Muhammad Iqbal dengan NIM 119260150. Keempat, Putri Zindi dengan NIM 119260066. Kelima, dengan saya sendiri yaitu Safira Sabila dengan NIM 119260076. Dan terakhir ada Toti Putra Bagaskara dengan NIM 119260113. Topik bahasan yang akan saya jelaskan itu ada teori dasar, prosedur pembuatan, hasil evaluasi, perbedaan formula, pembahasan, dan kesimpulan. Teori granulasi kering itu adalah pertama, granulasi kering disebut juga slugging yang merupakan metode yang memproses partikel zat aktif dan eksipien dengan mengempat campuran kering menjadi massa padat. Kemudian dipecah lagi agar terhasilkan partikel yang lebih besar. Prinsip dari granul kering adalah membuat granul secara mekanis tanpa bantuan pengikat dan pelarut menjadi sediaan tablet atau campuran serbuk yang ditekan menjadi lembaran. Metode granulasi kering adalah metode pada produk solid farmasi yang mana dalam mixing dilakukan tanpa menggunakan panas dan pelarut. Granulasi kering dilakukan ketika zat aktif yang akan digranul tidak tahan terhadap panas dan kelembapan dari pelarut. Pada metode ini, bahan pengikat ditambahkan dalam bentuk serbuk atau tanpa tambahan pelarut. Keuntungan dari metode granulasi kering antara lain yaitu 1. Tidak diperlukan panas dan kelembapan dalam proses granulasi. 2. Cocok untuk zat aktif dan eksipien yang sensitif terhadap panas. 3. Peralatan yang digunakan lebih sedikit. 4. Dapat digunakan untuk bahan aktif dan eksipien dengan sifat alir dan kompresibilitas buruk dan dosis dalam sediaan lebih dari 100 mg. 5. Tidak memerlukan pemanasan atau pelarutan terlebih dahulu terhadap massa cetak. Dan terakhir, energi lebih kecil serta lebih murah. Kekurangan dari metode granulasi kering antara lain adalah membutuhkan mesin khusus untuk slugging. Kedua, distribusi zat warna kurang homogen. 3. Segregasi komponen penyusun tablet dapat terjadi setelah proses pencampuran. Dan terakhir, proses banyak menghasilkan debu sehingga meningkatkan terjadinya kontaminasi atau kontaminasi silang. Resep pertama itu ada isoniazid 100 mg, amilum kering 10%, PEG 6000 8%, laktosa, MG stearat 1%, talkum 2%, dan amilum kering 5%. Prosedur pembuatan pada resep pertama yaitu dihaluskan terlebih dahulu isoniazid atau zat aktif beserta eksipiennya pada mesin penggiling. Kemudian dicampurkan isoniazid dan semua eksipien yaitu amilum kering 10%, PG 6000 8%, dan laktosa. Masing-masing sebagian sampai 50% jumlah yang tertera pada formula dalam mesin planetary mixer. Ketiga, dikempa serbuk campuran bahan pada mesin bongkah atau mesin kompaktor gulung. Selanjutnya, diekstrusi bongkahan dengan penyaringan menggunakan oskilator granulator 16-20 mesh. Kemudian dipadatkan kembali serbuk partikel halus hasil penyaringan dengan mesin bongkah atau kompaktor gulung. Selanjutnya, diekstruksi kembali dengan menggunakan oskilator generator 16-20 mesh. 7. Kemudian dihasilkan granul dan dicampurkan dengan fase luar yaitu MG stearat 1%, talkum 2%, dan amilum 5%. Tahap terakhir yaitu dikempa massa menjadi tablet dengan ukuran punch yang sesuai dengan bobot tablet. Formula 4 resep granulasi kering yaitu resep pertama dengan resep fase dalamnya isoniazid 100 mg, amilum kering 10%, dan PEG 6000 8%, serta laktosa. Dan fase luar adalah MG stearat 1%, talkum 2%, dan amilum kering 5%. Untuk isoniazid merupakan zat aktif yang berkhasiat sebagai obat anti tuberkulosis atau AT. Amilum kering digunakan sebagai bahan penghancur yang mempermudah hancurnya tablet ketika berada dalam saluran cerna. PEG 6000 digunakan sebagai bahan pengikat untuk membentuk ikatan antar partikel sehingga membentuk tablet yang memenuhi syarat bobot tablet, kekerasan tablet, dan kerapuhan tablet. Dan laktosa digunakan pada pengisi yaitu untuk mendapatkan suatu ukuran atau bobot yang sesuai sehingga layak untuk dikempa menjadi tablet serta memberi rasa manis. Lalu MG stearat digunakan sebagai bahan pelikan atau glidan untuk meningkatkan aliran granul, mengurangi gesekan antar partikel, dan mendistribusikan tekanan saat pengempaan. Talkum yang kami gunakan sebagai bahan pincir atau lubrikan untuk memperbaiki sifat
alir granul yang akan dikemas, serta keseragaman bobot yang dihasilkan. Amilum kering yang digunakan pada fase luar yaitu sebagai bahan penghancur yang mempermudah hancurnya tablet ketika berada dalam saluran cerna. Pada resep 2, yaitu ada isoniazid 100 mg, amilum kering 10%, PHG 6000 5%, laktosa. Untuk fase luarnya ada mengesterat 1%, talkum 2%, amilum kering 5%. Isoniazid digunakan sebagai zat aktif yang berkhasiat sebagai obat anti tuberkulosis seperti resep pertama. Kemudian amilum kering digunakan sebagai penghancur, PHG 6000 digunakan sebagai pengikat yang membentuk ikatan antar partikel sehingga membentuk tablet yang memenuhi syarat bobot tablet, kekerasan tablet, dan kerapuan tablet. Laktosa digunakan sebagai bahan pengisi, yaitu untuk mendapatkan suatu ukuran atau bobot yang sesuai sehingga layak untuk dikempal menjadi tablet serta memberi rasa manis. Mg pada fase luar digunakan sebagai bahan pelikan atau grinder untuk meningkatkan aliran granul, mengurangi gesekan antar partikel, dan mendistribusikan tekanan saat pengempaan. Talkum digunakan sebagai bahan pelincir untuk memperbaiki sifat alir granul yang akan dikempal serta keseragaman bobot yang dihasilkan. Dan amilum kering yang digunakan sebagai bahan penghancur yang mempermudah hancurnya tablet ketika berada dalam saluran pencerna. Untuk resep 3, kami gunakan fase dalamnya itu isoniazid 100 mg, amilum kering 10%, PVP 5%, laktosa, dan fase luar yang kami gunakan adalah Mg stearat 1%, talkum 2%, dan amilum kering 5%. Untuk isoniazid dan amilum serta laktosa kami gunakan kami gunakan seperti resep pertama dan kedua. Untuk PVP atau polyvinyl pyrrolidone kami gunakan sebagai bahan pengikat untuk membentuk ikatan antar partikel sehingga membentuk tablet yang memenuhi syarat bobot tablet, kekerasan tablet, dan kerapuan tablet. Untuk Mg stearat, talkum, dan amilum kering yang kami gunakan sama seperti resep pertama dan kedua. Selanjutnya untuk resep keempat, fase dalam yang kami gunakan adalah isoniazid 100 mg, Avisal pH 123%, PVP 5%, dan laktosa. Untuk fase luar yang kami gunakan adalah Mg stearat 1%, talkum 2%, dan amilum kering 5%. Isoniazid yang kami gunakan sama seperti resep-resep sebelumnya. Kemudian Avisal pH 102 yang kami gunakan sebagai bahan penghancur yang mempermudah hancurnya tablet ketika berada dalam saluran cerna dengan mekanisme picking action. Ketiga ada PVP atau polyvinyl pyrrolidone yang digunakan sebagai bahan pengikat untuk membentuk ikatan antar partikel, sehingga membentuk tablet yang memenuhi syarat bobot tablet, kekerasan, dan kerapuan tablet. Laktosa yang kami gunakan sebagai bahan pengisi itu untuk mendapatkan suatu ukuran atau bobot yang sesuai sehingga layak untuk dikempal menjadi tablet serta memberikan rasa manis pada tablet. Selanjutnya ada Mg stearat sebagai bahan pelikan, talkum sebagai pelincir, dan amilum kering sebagai penghancur. Berikut merupakan formula dari 4 resep yang kami gunakan pada granusi kering. Pada resep pertama yaitu digunakan amilum kering dan PHG 6000. Pada perbedaan formulanya itu pada fase dalam resep pertama digunakan amilum kering 10% dan PHG 6000 8%. Pada resep kedua digunakan amilum kering 10% dan PHG 6000 sebanyak 5%. Pada resep ketiga digunakan amilum kering 10% dan PVP 5%. Pada resep keempat digunakan Avisal pH 102 3% dan PVP 5%. Perbedaan formula dari keempat resep adalah bahan penghancur fase dalam berupa amilum kering 10% pada tablet resep 1, 2, dan 3. Sedangkan pada resep 4 digunakan jenis bahan penghancur yang berbeda, itu berupa Avisal pH 102 sebesar 3%, sehingga akan berpengaruh pada kecepatan hancurnya tablet dalam saluran pencernaan serta lepasnya zat aktif dari tablet. Avisal pH 102 memiliki sifat kompresibilitas yang sangat baik, mempercepat waktu hancur tablet, dan mampu menurunkan kerapuhan tablet. Hal ini ditandai dengan nilai variabilitas paling kecil pada tablet dengan resep 4. Avisal pH 102 bekerja sebagai disintegran dengan mekanisme wicking action, yaitu ketika tablet kontak dengan cairan, maka air ditarik ke dalam pori-pori dan dicegah ikatan antar partikelnya. Selain itu, Avisal pH 102 mempunyai ukuran partikel yang besar dan mudah mengalir yang sehingga dapat memperbaiki sifat alir masa cetak. Hal tersebut ditandai dengan kecepatan alir terbesar pada tablet dengan resep 4. Selanjutnya ada perbedaan pada konsentrasi bahan pengikat PHG 6000 pada resep 1, 2, dan 2, yaitu 5% dan 8%. Sedangkan jenis bahan pengikat yang digunakan pada resep 3 dan 4 adalah PVP sebesar 5%, sehingga akan berpengaruh pada kekerasan dan kerapuhan tablet. Semakin besar konsentrasi bahan pengikat, maka terjadi peningkatan kekerasan tablet yang menyebabkan waktu hancur tablet lebih lama serta variabilitas yang tinggi. Dan sebaliknya,
Penggunaan PVP konsentrasi 5% sebagai pengikat mampu menghasilkan granul dengan daya kompaktibilitas yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan hasil uji friabilitas atau uji kerapuhan tablet pada resep 3 dan 4 yang lebih baik atau memenuhi persyaratan, itu di bawah 1% dibandingkan tablet pada resep 1 dan 2. Penggunaan PVP mampu menghasilkan granul dengan sifat alir yang baik, sudut dia minimum, finesse lebih sedikit, serta daya kompresi lebih baik. Seperti dari Putra dan kawan-kawan dari tahun 2019. Selanjutnya akan saya berikan mengenai pembahasan evaluasi granul. Pada pembuatan sediaan tablet dilakukan evaluasi granul dan evaluasi tablet yang bertujuan untuk memperoleh massa granul dan massa tablet yang memiliki karakteristik yang baik dan tetap homogen tanpa adanya perbedaan kuantitas. Evaluasi granul yaitu uji sediaan tablet, massa tablet atau granul sebelum dilakukan pencetakan. Evaluasi dilakukan agar saat mencetak tablet tidak terjadi masalah dalam proses pencetakan tablet. Dan evaluasi tablet yang sudah dicetak. Pada evaluasi granul, terdapat 4 jenis uji yang dievaluasi, yaitu granulometri, bobot jenis, kadar mempat, dan kecepatan aliran. Yang kedua, ada evaluasi IPC atau evaluasi in process control, yaitu merupakan suatu pengujian yang dilakukan selama proses produksi dalam industri farmasi. Terdapat 3 jenis uji yang dievaluasikan dalam evaluasi IPC, yaitu bobot jenis, kadar mempat, dan kecepatan aliran. Ketiga, ada evaluasi tablet, yaitu uji sediaan tablet hasil dari proses pencetakan. Evaluasi ini dilakukan agar tablet yang dicetak memenuhi persyaratan tablet sesuai buku standar. Misalnya, Farmakopeia Indonesia. Terdapat 5 jenis bobot yang dievaluasi, yaitu keseragaman ukuran diameter dan tebal, kekerasan, variabilitas atau fleksibilitas, keseragaman bobot, dan waktu hancur tablet. Evaluasi granulometri pertama dilakukan yaitu evaluasi yang bertujuan untuk melihat ukuran dan reaktisi granul dan penyebaran ukurannya dengan diletakkan pada mesin vibrator sambil diayak dengan ayakan yang bervariasi ukurannya. Granulometri mempunyai prosedur dengan pengayakan disusun bertingkat, alias mesin vibrator dan digetarkan selama 5 hingga 30 menit dengan syarat membentuk kurva distribusi normal dengan hasil pengayakan. Syarat dari granulometri adalah dapat membentuk kurva distribusi normal. Dari keempat resep dapat dilihat bahwa ukuran granul tidak ada yang membentuk kurva distribusi normal, sehingga dari keempat resep tersebut tidak memenuhi syarat. Karena banyaknya granul yang tidak homogen yang ditunjukkan dengan banyaknya bobot granul pada tiap ayakan. Hal tersebut dapat terjadi karena proses granulasi yang kurang tepat dan tidak mencapai titik kritis, sehingga pengayakan yang kurang tepat serta bahan yang tidak terdistribusi sempurna. Selanjutnya, evaluasi granul bobot jenis, yaitu terdiri dari bobot jenis ruah dan bobot jenis mempat. Pada bobot jenis ruah dilakukan dengan cara dituangkan granul yang diketahui bobotnya ke dalam gelas ukur dengan menghindari penuangan yang memberi tekanan. Lalu kita catat volumenya. Kemudian dihitung bobot jenis ruah dengan membagi bobot jenis granul dengan volume ruah, sehingga diperoleh bobot jenis ruah sama dengan 0,7, 0,679, 0,714, dan 0,752 gram per mili. Untuk syarat BJ ruah, yaitu pengukuran bobot jenis berguna dalam penetapan kompresibilitas yang didasarkan pada berat jenis ruah dan mempat. Dan pada percobaan ini memenuhi syarat. Adapun evaluasi bobot jenis mempat dilakukan dengan cara dimampatkan atau diketukkan 500 kali pada sejumlah granul yang diketahui bobotnya. Hasil pengamatan yang diperoleh pada bobot jenis mempat sebesar 0,79, 0,865, 0,773, dan 0,798 gram per mili. Dengan syarat perbandingan bobot granul terhadap volume sebelum dan setelah dimampatkan dan memenuhi syarat. Selanjutnya adalah evaluasi granul kadar mempat, yaitu yang dilakukan dengan cara memasukkan sejumlah granul ke dalam gelas ukur 250 ml, kemudian volumenya dicatat. Yang dilakukan pengotakan dengan alat sebanyak 10, 50, dan 500 ketukan, kemudian ukur volume untuk tiap-tiap ketukan. Maka diperoleh hasil pengamatan berupa nilai kadar mempat yaitu sebesar 11,54%, 21,42%, 7,69%, dan 5,77%. Hasil yang diperoleh pada resep kedua yang tidak memenuhi syarat, sedangkan ketiga resep lainnya memenuhi syarat. Hal tersebut dapat terjadi karena syarat dari kadar mempat adalah hubungan indeks Card dan mampu alir sebuk.
yaitu 5 hingga 15 baik sekali, 12 sampai 16 baik, 18 sampai 21 agak baik, 25,32 jelek, 33 sampai 38 sangat jelek, dan lebih dari 40 adalah sangat jelek. Untuk evaluasi granul kecepatan aliran dan kadar zat aktif itu lakukan dengan cara memasukkan granul ke dalam corong yang terdapat pada alat. Kemudian siapkan wadah untuk menampung granul pada bagian bawah corong dan pastikan bahwa waktu pada layar berada pada angka 0. Kemudian tekan tombol waktu untuk menjalankan alat. Kecepatan aliran dapat menyebabkan bobot tablet yang berbeda-beda. Penyebab kecepatan aliran adalah kandungan air tinggi, sehingga adesivitas tinggi dan aliran menjadi kurang. Porositas tinggi, udara terjebak, banyak karena pines dan pengikat yang tidak cocok atau kurang. Kemudian, diperoleh hasil pengamatan yaitu rata-rata kecepatan aliran sebesar 27,3, 12,66, 37, kemudian 44,33 gram per second. Maka, pada keempat resep kecepatan alirannya memenuhi syarat, karena syarat kecepatan aliran granul yang baik untuk mesin tablet single punch bila lebih dari 10 gram per second adalah sangat baik. Selanjutnya, evaluasi kadar zat aktif dalam granul yaitu dengan cara menentukan metode yang valid dan biasanya ditentukan masing-masing monografis dan farmakope. Syarat pada evaluasi ini yaitu bobot tablet tertentu mengandung jumlah zat aktif yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yaitu evaluasi PC kecepatan aliran yang dilakukan dengan memasukkan granul ke dalam corong yang terdapat pada alat, kemudian disiapkan wadah untuk menampung granul pada bagian bawah corong, dan pastikan waktu pada layar berada pada angka 0. Selanjutnya, tekan tombol waktu untuk menjalankan alat, dan kecepatan aliran hasil pengamatan yang diperoleh yaitu rata-rata kecepatan aliran sebesar 22,66, 14, 35,667, dan 43,33 gram per second. Dan memenuhi syarat karena aliran granulnya baik. Maka pada keempat resep, kecepatan alirannya memenuhi syarat. Karena syarat kecepatan aliran granul yang baik untuk mesin tablet single punch, yaitu bila lebih dari 10 gram per second, maka sangat baik. Selanjutnya adalah evaluasi PC bobot jenis luar dan bobot jenis manfaat. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, tujuan dari dilakukannya evaluasi PC bobot jenis luar dan bobot jenis manfaat adalah menjamin sediaan memiliki bobot jenis untuk spesifikasi produk yang akan dibuat. Kemudian diperoleh hasil pengamatannya itu sebesar 0,616, 0,634, 0,709, dan 0,762 gram per mili. Syaratnya yaitu pengukuran bobot jenis berguna dalam penetapan kompresibilitas yang didasarkan pada berat jenis luar dan manfaat, sehingga memenuhi syarat. Dari keempat resep yang kami jelaskan, yang saya jelaskan bahwa semua resep memiliki bobot jenis luar yang memenuhi syarat. Selanjutnya, evaluasi yang dilakukan ketiga adalah bobot jenis manfaat yang dilakukan dengan dimanfaatkan atau diketukkan 500 kali pada sejumlah granul yang diketahui bobotnya. Hasil yang diperoleh adalah 0,679, 0,594, 0,764, dan 0,805 gram per mili. Dengan syarat perbandingan bobot granul terhadap volume sebelum dan setelah dimanfaatkan. Sehingga pada percobaan ini, bobot jenis manfaat adalah memenuhi syarat. Dari keempat resep, semua resep memiliki bobot jenis manfaat yang memenuhi syarat. Selanjutnya adalah evaluasi IPC kadar manfaat yang dilakukan dengan cara memasukkan sejumlah granul ke dalam gelas ukur 250 ml, kemudian dicatat volumenya. Dan dilakukan pengetukan dengan alat sebanyak 10, 50, dan 500 ketukan, dan diukur volumenya untuk tiap-tiap ketukan. Hasil pengamatan untuk kadar manfaat yang diperoleh itu sebesar 9,375%, 6,25%, 7,143%, dan 5,35%. Syaratnya yaitu hubungan indeks dan mampu alir serbuk, yaitu 5-15 baik sekali, 12-16 baik, 18-21 agak baik, 25 hingga 32 adalah jelek, 33-38 sangat jelek, dan lebih dari 40 adalah sangat jelek. Maka pada keempat resep yang kami sudah hitung, diperoleh bahwa memenuhi syarat kadar manfaat karena sifat alirannya baik sekali. Selanjutnya adalah evaluasi tablet keseragaman ukuran. Pada uji keseragaman ukuran tablet dilakukan dengan 2 uji, yaitu uji keseragaman diameter dan keseragaman tablet tebal. Lalu dibandingkan hasil yang didapat dengan syarat yang ada di literatur. Prosedur dalam uji ini yaitu diambil 20 tablet secara acak, kemudian dengan jangka sorong dihitung tebal dan diameter tablet.
Adapun syarat pada uji ini yaitu menurut Farmakope Indonesia edisi 3, diameter tablet tidak boleh lebih dari 3 kali dan tidak boleh kurang dari 4/3 tebal tablet. Pada hasil uji, setelah dilakukan perhitungan, maka dikatakan bahwa semua tablet memenuhi persyaratan dalam keseragaman ukuran, diameter, dan tebal. Tablet hasil pengamatan yang diperoleh adalah rata-rata diameter sebesar 0,08, 0,804, 0,6205, 0,7255, dan 0,8355 cm. Dan rata-rata yang diperoleh rata-rata ketebalan sebesar 0,713, 0,439, 0,449, dan 0,564 cm. Keseragaman ukuran berhubungan dengan laju alir. Laju alir yang baik akan membuat granul lebih mudah melewati perlintasan dye dan membuat granul memenuhi ruang dye dengan tepat. Dari keempat resep, semuanya memiliki keseragaman ukuran yang memenuhi syarat. Selanjutnya adalah evaluasi tablet kekerasan tablet yang merupakan parameter untuk menggambarkan ketahanan tablet dalam melawan tekanan mekanik seperti guncangan. Tekanan dan kemungkinan terjadinya retakan tablet pada saat pembungkusan atau pengempakan, pengangkutan, dan penyimpanan. Selanjutnya kekerasan dilakukan dengan mengambil 20 tablet secara acak, kemudian diuji kekerasannya dengan hardness tester, dan diperoleh hasil pengamatan pada rata-rata kekerasan tablet sebesar 6,58, 5,991, 5,675, dan 5,2728 kg. Dan dari keempat resep, kami peroleh bahwa semuanya memenuhi syarat. Hal tersebut karena syarat kekerasan dari tablet oral yaitu antara 4 hingga 10 kg. Selanjutnya adalah evaluasi tablet uji friabilitas. Uji friabilitas atau fleksibilitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat ketahanan dari tablet dengan melawan pengikisan dan goncangan. Uji ini dilakukan untuk menjamin mutu saat pengempasan dan pengeringan. Dari keempat resep yang kami uji, bahwa keempat resep tersebut memiliki nilai persen friabilitas yaitu sebesar 2, 1,16, 1,06, 0,763, dan 0,3%. Untuk uji friabilitas dilakukan dengan mengambil 10 tablet yang dibersihkan, kemudian ditimbang, lalu masukkan pada alat uji friabilitas dan diputar 25 rat selama 4 menit sebanyak 100 kali putaran. Kemudian timbang massa kembali. Syarat dari uji friabilitas adalah kehilangan bobot tidak boleh lebih dari 1%. Pada resep pertama dan kedua, uji friabilitas tidak memenuhi syarat karena hasil yang diperoleh melebihi 1%. Tinggi kerapuhan atau friabilitas ini tidak memenuhi syarat karena disebabkan oleh fisik tablet yang tidak terkempa dengan baik sehingga menyebabkan rongga pada tablet dan menyebabkan tablet menjadi rapuh. Rongga tersebut diduga terjadi karena laju alir formula pertama yang lebih rendah daripada laju alir formula kedua, sehingga jumlah granul yang terisi kurang tepat. Selanjutnya adalah evaluasi tablet keseragaman bobot. Yaitu keseragaman bobot tablet harus memenuhi syarat karena jika terdapat bahan aktif yang merupakan bagian terbesar dari tablet dan uji keseragaman bobot dianggap dapat mewakili keseragaman kandungan yang ada pada tablet. Evaluasi keseragaman bobot dilakukan dengan prosedur yaitu menimbang 20 tablet dari masing-masing formula dan dihitung bobot rata-ratanya. Tidak boleh ada 2 tablet yang masing-masing menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari 7,5% dan tidak boleh ada satupun tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata lebih 15% sesuai syarat yang tercantum pada Farmakope Indonesia. Dan kami peroleh hasil pengamatan pada rata-rata keseragaman bobot yaitu 0,4334, 0,29377, 0,29505, dan 0,29172 gram. Dari keempat resep tersebut, hanya resep kedua yang keseragaman bobotnya memenuhi syarat. Keseragaman bobot tidak memenuhi syarat dapat disebabkan karena bentuk granul yang tidak sama sehingga ketika dilakukan proses kempa, serbuk yang masuk dari happer menuju lubang dye bobotnya berbeda. Selanjutnya adalah evaluasi tablet uji waktu hancur. Uji hancur tablet sangat penting karena agar komponen obat sepenuhnya tersedia untuk diabsorpsi dalam saluran pencernaan. Maka tablet harus hancur dan melepaskan obatnya ke saluran cairan tubuh untuk dilarutkan. Evaluasi dilakukan dengan mengambil 6 tablet dan dimasukkan ke dalam alat berupa keranjang ke dalam medulum dan digerakkan naik turun pada 37,7 derajat dan 26 sampai 28 rpm. Hasil pengamatan yang kami peroleh yaitu waktu hancur tablet pada resep pertama adalah 9 sampai 14 menit, resep kedua 8 sampai 10 menit, resep ketiga 12 sampai 13 menit, dan resep keempat yaitu 11 sampai 14 menit.
Pada keempat resep tersebut, kami peroleh bahwa semuanya memenuhi syarat karena syarat waktu hancur tablet adalah harus kurang dari 15 menit. Maka dapat kami simpulkan bahwa hasil pembahasan dan evaluasi dari keempat resep dapat disimpulkan resep 2 memiliki hasil evaluasi tablet isoniazid yang terbaik. Hal tersebut terjadi karena hasil evaluasi yang diperoleh pada resep 2 memiliki hasil yang memenuhi syarat jenis pengujian. Namun, terdapat satu jenis pengujian yang gagal, yaitu pada pengujian variabilitas dan fleksibilitas dengan nilai presentasi 1,06%, di mana nilai presentasi variabilitas dan fleksibilitas tablet yang baik adalah kurang dari 1%. Mengapa resep 2 menghasilkan evaluasi tablet terbaik dibandingkan dengan ketiga resep lainnya? Karena resep 1, 3, dan 4 tidak memenuhi syarat pada uji keseragaman bobot, nilai presentasi variabilitas dan fleksibilitas resep 1 yaitu 2%, dan nilai presentasi variabilitas dan fleksibilitas resep 3 dan 4 yaitu 0,763% dan 0,3%. Jika dilihat dari nilai presentasi tersebut, seharusnya resep 4 yang memiliki hasil evaluasi tablet isoniazid yang terbaik. Karena semakin besar presentasi variabilitas, maka semakin besar pula masa tablet yang hilang. Sehingga kadar zat dalam tablet akan berkurang dan waktu hancur tablet akan semakin cepat. Kelapuhan yang tinggi akan mempengaruhi kadar zat aktif yang ada pada tablet. Kemudian dapat kami simpulkan pada resep 2 yang memiliki hasil evaluasi tablet adalah tablet isoniazid yang terbaik yaitu resep 2 dan 4. Jika memilih antara kedua resep tersebut, maka kami memilih bahwa resep 2 memiliki hasil yang lebih baik, di mana nilai variabilitas dan fleksibilitas presentasi 1,06% dengan uji keseragaman bobot yang memenuhi syarat. Alasannya, karena variabilitas dan fleksibilitas berpengaruh lebih ke pengemasannya. Bisa jadi nanti tabletnya tidak tahan abrasi waktu pengemasannya. Ujungnya botol tabletnya berkurang juga. Namun, jika proses pengemasannya baik, maka masih dapat diantisipasi. Sedangkan keseragaman bobot dapat berpengaruh pada dosis tabletnya, di mana jika dosis berbeda maka berpengaruh terhadap efek ketika dikonsumsi. Berikut merupakan daftar pusaka yang kami gunakan. Dan untuk pembagian tugas sebagai berikut. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.